Tanggapan Teddy Minahasa pada AKBP Dodi sempat panas hingga dihentikan hakim. Saudara, ketika mendapat perintah itu, saya sambil membawa pistol menodongkan kepada saudara selama 20 hari itu. Saudara terdakwa, kalau saya ingat, senyumku adalah deritamu. Loh, enggak, singkat saja, apakah saudara merasa selama 20 hari saya perintah itu, saudara saya todong? Tidak perlu seperti itu, Pak. Saya ngelihat Bapak aja sudah gemeter, Pak. Berarti saya seperti genderuwo begitu ya? Baik, Pak Catat. Pertanyaannya belum terjawab yang mulia. Apakah pada saat saudara menerima perintah dari saya, tanggal 20 Mei, saudara laksanakan tanggal 14 Juni, itu 24 hari, selama itu pula saudara saya todong dengan pistol? Ya, kalau pistol enggak, Pak. Cuma tidak, ya tidak, cukup. Oke, tidak. Ya. Biar waktunya lebih efisien. Apakah Anda mau pinjam duit untuk mengurus di Mabes, gagal, maka Anda membantu transaksi sabu ini? Salah, Pak. Nggak ada sangkut pautnya itu. Pertanyaan saya, tadi Anda mengatakan untuk transport. Ini tidak ada di redaksinya ini pinjam duit nggak bisa. Apakah memang Anda mau pinjam duit untuk ngantar sabu ini ke Jakarta? Bukan, nggak ada sangkut pautnya. Jadi kenapa Anda bicara pinjam duit? Saya minjem duit supaya dia berangkat dari Jakarta ke Padang. Sebentar dulu, Anda pinjam duit Ya, emang saya nggak punya duit, terus untuk gimana, apa? Pak? Untuk apa? Ya untuk ngasih ke Arif supaya beli tiket. Pinjam duit seorang Kapolres. Ya iyalah, Pak, beda sama Bapak, Pak. Oke. Beda lah. Oke. Bapak aja miliaran, Pak. Mantan Kapolres Bukit Tinggi ini mengekspresikan ya kemarahannya, mengekspresikan kekesalannya karena karirnya habis gara-gara menuruti perintahnya terdakwa Teddy Minahasa. Jadi dia dengan lantang menyampaikan semua kronologis peristiwanya. Ya memang saya melihat di sidang pengadilan saja terdakwa Teddy Minahasa itu menunjukkan arogansinya. Contohnya ketika mencecar dengan pertanyaan, itu justru menimbulkan hal-hal yang menurut saya malah menjadi bahan tertawaan. Terdakwa Teddy Minahasa berikan tanggapannya saat AKBP Dodi Prawinegara menjadi saksi mahkota di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Senin 27 Februari 2023. Keduanya sempat terlihat adu pendapat terkait perintah tukar sabu. Hakim juga sempat turun tangan untuk menjelaskan maksud pertanyaan Teddy kepada Dodi. Saat diperiksa jaksa penuntut umum, Dodi ungkap bahwa dirinya tak menerima upah sedikit pun setelah menjual sabu atas perintah Irjen Teddy Minahasa. Ex-Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawinegara mengungkapkan pernah mendapat surat dari Irjen Teddy Minahasa setelah dia ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Hal itu disampaikan Dodi saat bersaksi dalam sidang terdakwa Teddy. Izinkan saya membacakan surat kecil dari tulis tangan saudara terdakwa Teddy. Terkait dengan hal ini, untuk surat itu ada di penasihat hukum saya. Izinkan saya membaca apa isi dari surat kecil itu, kata Dodi kepada majelis hakim saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin 27 Februari 2023. Surat tersebut berisi permintaan ex-Kapolda Sumatera Barat, Inspektur Jenderal Teddy Minahasa Putra agar Dodi bergabung dengannya dalam menghadapi perkara ini. Tim pengacara di persidangan sehingga masih dalam satu kendali Teddy. Tetapi Dodi sudah menolak itu walaupun ayah dan istrinya juga dilobi oleh pihak Teddy. Intinya adalah Teddy ingin Dodi tidak bergabung dengan Linda Pujiastuti yang ditangani pengacara Andril Viari Purba. Kala itu pengacara dari Teddy masih Henry Yosodiningrat, kemudian posisi penasihat hukum digantikan oleh Hotman Paris Hutapea. Ini adalah surat tangan dari terdakwa saat ditangkap di Polda Metro Jaya. Ini kopinya saya bawa, termasuk dengan surat kuasa dari Pak Henry Yoso. Pada saat itu saya disuruh tanda tangan tapi saya nggak mau, ujar Dodi. Keduanya sempat terlihat adu pendapat terkait perintah tukar sabu. Hakim juga sempat turun tangan untuk menjelaskan maksud pertanyaan Teddy kepada Dodi. Saat diperiksa jaksa penuntut umum, Dodi ungkap bahwa dirinya tak menerima upah sedikit pun setelah menjual sabu atas perintah Irjen Teddy Minahasa.